deh sana udah deh ya. Akang Abang, baiklah Akang Abang. Silakan Akang Abang. Baik, selamat sore. Assalamualaikum. Kalau ada kita berdua, sudah pasti kita akan ngomongin orang, nyeritain orang, ya nyinyirin orang. Itu sudah tugas kita ya. Enggak, kalau nyari dosa jangan ajak-ajak dosa sendiri. Di sini tugasnya kita begitu. Sar, biar orang udah tahu yang justru kerja. Deket-deket ya, aku pengen dengerin banget deh. Kita takut ya. Oke, ya. Karena emang betul fungsinya Akang dan Lu jangan Kamu macam-macam. harus profesional ya. Iya. Tapi bintang tamu. kamu kan baik sama aku aslinya. Mami Jadi kita tetap temenan kan? profesional, kita temen. Ya, jadi lo harus profesional. Iya siap Kak Caca. Oke, Ini profesional ya, bener ya? Ya. Nih, berita pertama, ayo. Berita pertama yang sedang naik daun untuk Kak Caca. Ini dia. Bahaya, bahaya, bahaya. Sempat viral soal berita Marsyanda dikabarkan hilang, dirinya hendak liburan ke Amerika. Tapi, Marsyanda pun baru saja mengeluarkan klarifikasinya loh. Aduh. Gimana sih cerita selengkapnya? Kita tanya langsung yuk. Apa lu mau ngomong apa tadi? Sumpah ini apa sih berita? Ya jangan-jangan ya ini mohon maaf ya ini bukan dari mulut aku ya. Dari mulut siapa? Dari mulut netizen tadi tuh ada beberapa yang komentar kata ini. Pasti tamunya Kak Caca deh. Lu kan netizennya. Bukan, aku cuma nyampein doang kata gini. Ini pasti Kak Caca tuh karena lagi nggak ada di TV pasti pansos deh kata gitu. Ini Lu ya? Dengar ya. Dari dulu namanya Marsyanda udah ngetop. Ya aku juga tahu. Sinetron di mana-mana, udah jadi bintang iklan dan segala macam. Ngapain dia sekarang pansos? Dia bosan. Sar, kasih tahu sama dia, Marsyanda dari dulu sebelum pada ketemu Peri, dia udah ketemu sama Bidadari, ngerti nggak? Tahu. Aku juga nonton itu. Tapi itu bukan aku netizen. Tolong sampein dong. kata Tapi gitu. kan lu harus jaga perasaan dong. Dia udah dari zaman dulu udah bosan sekarang. Udah, stop. Biar Caca yang jawab. Iya, coba. Gimana sih, Ca, itu, Ca? Iya. Ini sebelumnya mau nanya sama Anwar, mau julidnya segitu doang. Iya. Ya Allah, gue pikir jahat banget loh. Kurang jahat, nanti gue bilangnya sama orang kreatifnya next time biar lebih jahat. Oh gitu. Jadi gantiin lagi dia di sini yang lebih julid. Jadi apa tuh? Kronologisnya gimana sih, Ca? Wow. yang bilangnya hilang Jadi- itu loh, Cak. Ya, jadi kronologisnya tanggal 27 nih semuanya terjadi. Aku itu lagi keluar dari tempat penginapanku, Airbnb di daerah pantai. Nama daerahnya tuh Venice Beach. Nah, aku jalan kaki dan pengen main ombak. Mengingat masa-masa waktu masih kecil, ke Anyer. Aku tuh waktu kecil sering banget ke Anyer. Aku pengen mengulang masa itu, tapi sendirian. Nah, aku meninggalkan HP-ku di Airbnb. Karena ada rasa kayak, ya gue pengen feel free aja. Toh gue udah tahu jalan pulang, gue tahu alamatnya. Di sini semua orang, dan aku tuh punya mindset pokoknya kalau solo traveling itu selalu aku pasti aman. Aku selalu dijaga dan aku akan senang gitu. Jadi aku dengan tenang lah cungkrang-cungkrang jalan ke pantai. Gak pakai sepatu. Dan di sana mungkin karena banyak hippie-hippie yang gak pakai, yang suka nyeker tuh dianggap normal. Dan nih, ternyata aku pergi 2 jam, sahabatku itu 2 orang itu nelfonin. Mereka kayaknya panik karena memang salah satu dari mereka mereka berdua punya permasalahan lah yang secara mental yang tidak ditreat dengan baik pada saat itu. Jadi wajar kalau mereka yang lebih panic attack nelfonin Caca nggak diangkat-angkat. Udah nih aku lagi jalan pulang, udah lagi mengarah ke jalan pulang dan aku mampirnya tuh itu kan deket banget sama pantai. Jadi aku lewat pantai lagi. Sampai nggak pakai sepatu kan ya, saking deket. Emang nggak pernahnya, maksudnya emang nggak pernah pakai sepatu. Perjalanan dari pantai dan mau pulang itu nyeker sengaja, pengen earthing biar sehat. Nah terus tiba-tiba pas aku lagi dilewatin pantai, kok tiba-tiba ada polisi-polisi 4 orang nyamperin badan gede gitu, nyamperin tapi baik-baik. Are you Andriani Marsyanda? Ditanya lah terus, are you okay? Yes, I'm okay. Terus somebody is calling somebody itu nge-report lo gitu. Ngelaporin lo untuk bilangnya lo tuh missing person. Terus gitu langsung mereka keluarin apa tuh? Tandu. Tandu. Yang digotong itu? Bukan. Kurung batang? Yang ada Masuk kurung batang. Yang ada noda. Oh, yang begini. Kursi roda. Bukan yang
buat tidur. Oh buat tidur. Oh, yang buat Iya, yang orang ambulan, pingsan, ambulan. ambulan. Ya, mereka ngeluarin gituan. Ngeluarin gituan, kasur. terus aku disuruh tidur. Terus semuanya tuh pada panik ngeliatin aku. What's your name? Pada nanya gitu. Nama lo siapa? Umur lo berapa? Sekarang lo di negara apa? Terus aku kayak, ini pada dapet reportnya gue dibilangnya lagi gila apa gimana gitu kan. Terus aku bilang aja, lo kalau mau tahu kondisi gue, cek aja iPhone gue. Di iPhone gue itu ada data gue lengkap, ada medical ID. Itu ada tuh fiturnya. Terus aku anggap kan pasti orang Amerika udah ngerti lah polisi gitu-gitu, ada 911 aja gampang gitu kan yang report. Terus udah tuh, aku tiba-tiba yang aku inget, aku digiring sama mobil ambulans itu. Pertama nih ke emergency room atau IGD-nya Marina Del Rey Hospital. Itu masih kayak RS umum. Nah nggak tahu kenapa, mungkin karena di medical ID aku tuh ada banyak obat-obatan penenang buat bipolar. Itu kan obat penenang, ada yang untuk mood stabilizer. Jadinya yang dari Marina Del Rey Hospital tuh mereferensikan aku untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena di medical ID aku tuh cuman ada Caca nih sekarang lagi healing tumor payudara dan aku nggak menulis bipolarnya. Itu dia kesalahanku kali ya, aku nggak nulisnya lengkap. Terus udah gitu, tiba-tiba tanpa aku dikasih tahu apa-apa, tanpa izin aku, tahu-tahu aku udah dibawa ke mental health hospital. Dan di situ tiap hari aku disuruh minum obat yang aku ngerasa tambeng banget, yang bener-bener kayak, wah ini gak bener nih. Dan aku udah bilang, gue tuh punya psikiater loh. Lo minta izin dulu sama psikiater gue kalau lo mau ngasih gue gini. Gue maunya psikiater gue orang US, kok ada yang di sana, satu di Jakarta, satu di Amerika. Dan udah itu bener-bener aku di sana dari tanggal 27 Juli aku masuk tengah malam sampai 11 Juni. Dan itu perlakuannya. Juni maksudnya? Kebalik ya? Juni. 27 Juni. Sampai 11 Juli. Sampai 11 Juli itu aku di dalam mental health hospital itu. 2 minggu lebih ya. Dan di dalam nggak boleh akses, nggak bisa denger lagu, nggak ada nonton TV. Nonton TV-nya dibatasin, denger lagu cuma boleh dari radio, handphone nggak boleh. Tiap hari minum obat dari mereka. Dikasih makan, makanannya juga. Pokoknya gini deh, singkatnya deh. Kalau kita ke penjara nih, orang-orang itu diperlakukan lebih baik daripada orang-orang yang di rumah sakit jiwa, pasien-pasien. Kenapa? Karena sekarang gini logikanya, kalau orang-orang yang di penjara itu, mereka masih dianggap waras. Kalau orang di tempat rumah sakit jiwa itu udah dianggap udah nggak jalan otaknya. Jadi kita deserve untuk kalau kita ngelawan. Di dalam situ kan berarti kamu takut nggak di dalam situ? Lebih takutnya tuh ketika beberapa malam ada pasien-pasien lain yang teriak-teriak, I don't accept this, gue nggak mau diginiin, gue mau pergi dari sini, sialan lo semua, sorry ya, gitu. Gue nggak terima perlakuan kalian, gitu-gitu, teriak-teriak, mengeraung-raung, nangis-nangis, tapi malam jam 3 pagi kita lagi tidur kebangun suara itu karena pasien kamar berapa ada yang teriak, itu seremnya. Nah akhirnya Caca bisa keluar akhirnya? Ya, gimana ceritanya? Nah akhirnya, gini, at some point tuh aku kan ngelawan sebenarnya. At some point aku dan ada buku catakannya di mereka. Mereka nyatak bukunya, semua pasien dikasih. Yang disebutkan kalau ada yang lo nggak terima, lo bisa menggunakan hak asasi manusia atas menggunakan nama istilah itu. Dan aku melakukan itu. Kirain dipraktekin sama mereka, ternyata mereka malah panik, ngeliat agresif. Dan bagi mereka tuh aku agresif. Pas aku bilang, saya menolak treatment ini, saya menggunakan hak asasi manusia saya. Mereka malah ngeginiin aku, ditahan sama semua nurse, 5 orang nurse cowok, nurse cewek. Sampai aku dijatuhin di kasur. Dia bilang, you stay in silence. Kalau lo masih agresif, kita nggak akan berhenti nahan lo di kasur ini. Akhirnya oke, aku cuman gini, oke, I will stay in silence. Gitu. Sampai kayak gitu, terus akhirnya mulai hari itu aku berpikir, ini kalau gue gini terus, kapan gue pulangnya? Akhirnya aku berpikir, udah deh aku mau jadi pasien paling patuh. Aku mau jadi pasien paling patuh supaya aku bisa masih menikmati liburanku yang nggak tahu nih sisanya berapa hari lagi karena dihabisin di sini. Terus mikir juga, wah gue ada webinar lagi 4 biji itu semua ke-cancel, kesian banget adekku kan adminku juga kan. Ke-cancel semua itu webinar ya Allah. Gara-gara mereka ngubungin aku aja nggak bisa. Oke, tapi respon keluarga sendiri pada saat itu? Semuanya pada tahu berita. Semuanya pada lebih tenang dibanding yang bikin heboh kan 2 temanku itu kan, si S dan D. Si pasangan suami istri itu mereka tuh kayak udah panik, menyebarkan banyak berita bohong yang ada soal berita yang tidak benar. Salah satunya dia bilang, Caca tuh 3 hari nggak minum obat karena kopernya ketinggalan di airport.
Padahal aku tiap hari selalu minum obat. Tidak pernah aku skip sehari pun, aku tenteng di tas kecil kok soalnya. Iya. Lalu kebohongan kedua, dia bilang Marshanda itu punya toxic parents ya, buat kalian semua biar tahu ibunya Marshanda itu waktu kecil suka gebukin dia. Padahal itu tidak pernah terjadi. Jadi si S dan D ini, S lah yang punya masa kecil yang seperti dia ceritakan ke aku, itu yang dia alamin, itu tuh dia, bukan ceritaku. Tapi kenapa dia bilang itu orang lain? Nah, dia juga lagi unstable sebenarnya. Mereka berdua. Panic attack-nya terus menerus dan banyak keluar-keluar lainnya. Keluargaku, Mamah, Lisha, Didi, dan teman saudara-saudara yang lain tuh paniknya gara-gara itu. Soalnya mereka udah pada tahu, Caca kan kalau solo traveling emang tiap tahun sering. Nggak mungkin ini kayak sampai krisis gitu, tapi jadi khawatir Mungkin juga. karena report itu ya jadi akhirnya. Akhirnya mamaku tuh bener-bener kayak usaha gila-gilaan. Gimana caranya menghubungi KJRI yang di LA. Iya. Dan dapatlah akhirnya hari kesekian, mungkin hari keempat ya atau ketiga gitu. Aku di visit oleh KJRI, terus mereka bilang, Ca ada yang mau ngomong sama kamu. Mereka 3 orang nih bapak-bapak ini KJRI, orangnya baik-baik sekali. Terus ditelepon mukanya Mamah dan mukanya Lisha, pada nangis ngeliatin aku, kakak kenapa? Karena di siniku tuh ada kayak bekas besetan gitu padahal bukan disiksa orang, itu karena pasir, bekas pasir yang udah 3 hari tuh nempel, aku nggak kepikiran untuk bersih-bersih. Wah itu udah chaos banget deh. Oke. Gila. Baik, itu tadi kita dengar bagaimana respon keluarga ya. Jadi intinya dilewatin sama Caca semuanya itu dengan ya mengikuti aturan yang ada di sana dan yang pasti keluarga yang ada di sini juga tidak tinggal diam, mencari jalan lain untuk bisa berkomunikasi dengan Caca dan akhirnya Caca bisa ada di tengah-tengah kita saat ini ya. Oh, baik-baik aja Marshanda. Rambut lo kenapa jadi naik? Mak Marshanda, aku habis main bulu tangkis. Bulunya buat kamu, tangnya buat kamu, kissnya buat kamu. Apaan lo ah? Bisa aja lo. Marfuah lu diem ya, gue lagi ngomong. Marfuah.